Betul. Ada yang nyangkain aku suntik, ada yang nyangkain aku pakai obat. Dari mulai obat yang legal sampai katanya aku pakai obat yang nggak legal. Baru-baru ini Denada terlihat lebih kurus dari biasanya. Sejak lakukan oplas beberapa kali, penampilannya memang kerap menjadi pusat perhatian warganet. Bahkan, komentar pro dan kontra selalu menghiasi kolom komentar media sosial miliknya. Bagi Denada, penampilan adalah hal yang sangat penting sebab dirinya bekerja di depan kamera. Usai tampil di podcast Melanie Ricardo, banyak netizen menuding dirinya melakukan sedot lemak hingga menggunakan obat terlarang untuk mempertahankan body seksinya. Bantah memakai obat terlarang hingga sedot lemak, secara eksklusif Denada menunjukkan makanan sehat yang menjadi amunisi untuk jaga body seksinya. Itu adalah salah satu hal yang juga beredar akhirnya dan sampai ke kuping gua. Jadi lu dibilang pakai narkocoy? Ada juga yang ngomong begitu. Gua si emak-emak Zumba ini dibilang pakai narkocoy. Wow. Karena saking gua tapi maksudnya ya kalau misalnya melihat kenapa orang bisa berpikiran seperti itu, mungkin tiba-tiba badan gua tiba-tiba mengecil gitu kan. Terus mungkin juga dilihatnya kok momennya sama, misalnya my mom just passed away juga, baru aja meninggal bulan Januari. Mungkin I don't know. Tapi ya udahlah kayak gitu-gitu kan, it's just hari-hari kita being in this industry gitu. Betul. Ada yang nyangkain aku suntik, ada yang nyangkain aku pakai obat. Dari mulai obat yang legal sampai katanya aku pakai obat yang nggak legal. Ada yang bilang aku sedot lemak gitu. Mungkin bisa dipahami karena kondisi tubuh aku itu berubah banget. Dan mungkin banyak yang masyarakat nggak tahu, prosesnya itu mereka baru lihat belakangan ini. Padahal sebenarnya proses awal semua ini aku sudah lakukan 5 tahun lebih. Karena aku mengawali karir aku menjadi instruktur Zumba itu di tahun 2020. Dan aku itu mulai olahraga dan mulai memperbaiki pola hidup aku dari tahun 2019 pada saat pandemi. Waktu aku di Singapura, aku mulai rutin berolahraga. Walaupun secara Zoom pelatih aku ada di Indonesia pada saat itu, aku ada di Singapura, tapi kita rutin hampir setiap hari mulai olahraga, merubah pola hidup. Di tahun 2020 saat aku pertama kali mengawali karir aku sebagai instruktur Zumba, disitulah aku memohon pertolongan Dr. Emilia Ahmadi selaku dokter gizi sports nutritionist. Jadi sebenarnya prosesnya 5 tahun nih. Cuma masyarakat nggak lihat. Pada saat di tahun 2024 dan 2025, di mana alhamdulillah Cipak-Cipuk sudah mulai viral gitu ya. Terus alhamdulillah DMD Panggung Rezeki juga menjadi show yang begitu dicintai, penontonnya juga banyak sekali gitu ya. Sosial media juga semakin terlihat gitu, sehingga orang-orang pikir ini proses yang aku lakukan dari tahun 2024. Orang nggak tahu tuh kalau mereka mau aja ya scroll IG aku atau sosmed aku lagi iseng gitu, just do their homework. Sebetulnya aku sudah mulai olahraga dan merubah pola hidup itu dari tahun 2019. Jadi ini proses turun 12 kilo ini bukan 12 kilo dalam keadaan 1 tahun nih, bukan 2 tahun ini. Ini 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi karena memang sebetulnya itu yang terbaik. Yang terbaik itu adalah proses pola hidup sehat, dilakukan secara bertahap, tidak membuat tubuh kita jadi stres yang terlalu besar gitu, sehingga cara dan sistem yang kita lakukan itu bisa sustainable, dalam arti kata bisa dilakukan terus menerus gitu. Sebenarnya dari awal memang goal aku untuk makan sehat dan olahraga itu bukan untuk menurunkan berat badan. Itu jadi bonus akhirnya, karena awalnya sekali itu karena aku mengawali karir aku sebagai instruktur Zumba. Zumba itu sebuah olahraga yang dia mempunyai gabungan intensitas antara intensitas rendah, medium, dan tinggi dalam satu sesi ya. Nah, sebagai seorang instruktur yang memulai karirnya itu sudah di atas kepala 4, sudah kepala 4. Tubuh tentu sudah tidak lagi
pasti udah punya tantangan lah istilahnya gitu ya. Mungkin berbeda dengan mereka-mereka yang masih di kepala 2 dan kepala 3 gitu sih. Di usianya yang sudah menginjak 40 tahun, Denada memang terlihat semakin bugar dan mempesona. Bodinya yang kencang dan terlihat sehat membuat banyak orang bertanya-tanya apa rahasianya. Denada mengungkapkan, goals utamanya bukan untuk kurus, tapi untuk sehat dan kuat. Apalagi sebagai instruktur Zumba dan penampil di atas panggung, dirinya harus memiliki tenaga ekstra untuk tetap aktif bernyanyi dan menari. Secara eksklusif, Denada memperlihatkan menu dietnya kepada tim No Skip. Jadi hari ini karena sekarang udah masuk ke sore ya, udah menjelang malam, tapi di sini kita mau syuting DMD. Jadi aku tetap butuh tenaga. Untuk makanan yang udah aku siapin itu salad. Cuma emang ini salad favorit aku banget. Ini beli, aku nggak bikin ya. Dan ini emang udah agak layu karena udah dari tadi. Tapi dia tuh ada isinya kale. Jadi kale ini salah satu jenis daun-daunan gitu ya. Ada kale-nya, terus ada brokolinya juga. Terus ini ada aku tuh pencinta banget keju. Ini ada keju halloumi namanya. Terus yang aku seneng dia itu pakai kacang-kacangan juga. Karena kacang itu bagus banget ya, dia good fat atau lemak baik. Dan buat orang-orang usia 40 tahun ke atas, lemak baik tuh bagus banget untuk kita konsumsi setiap hari. Jadi dia ada kacang-kacangannya. Dan yang aku suka banget juga dari dia adalah karena dressing yang dia pakai itu bukan yang creamy yang kayak dressing kayak mayones gitu-gitu, dia bukan. Dia dressingnya lebih seperti ini yang lebih ke arah seger-seger gitu, walaupun nggak terlalu asam gitu. Jadi secara kalori juga oke. Telurnya juga ada di sini. Telurnya tuh dia bukan digoreng tapi kayak di poach gitu, kayak direbus gitu kali ya. Gitu, jadi nggak pakai minyak dan lain segala macam. Nah, yang ini tadi kebetulan aku habis lunch sama teman aku dan sisanya tuh masih ada bekas tadi barusan sebelum kesini. Itu adalah balik sih dia naruhnya gini mestinya ya. Nah gitu, ini juga sama masih di salad-saladan. Cuma ada ini ayam dada ya, jadi dia tanpa lemak ya, daging ayam tanpa lemak, sama masaknya di grill ya, jadi tanpa minyak juga. Dan ini salad-saladannya. Dan aku tuh alhamdulillahnya adalah orang yang suka banget sama sayur. Jadi aku nggak bisa kalau makan apapun tanpa sayur tuh nggak bisa. Aku pasti akan nyari, harus ada daun, harus ada yang hijau. Kalau nggak ada, aku akan cari ada tomat nggak atau ada timun nggak, sesuatu yang bisa aku pakai hijau-hijau tuh, karena mungkin udah kebiasaan dari kecil ya. Jadi kalau makan nggak pakai sayur itu aneh. Jadi senangnya itu, untungnya itu. Terus tadi aku di sini dikirimin cincau sama Mr. Glowing sama Delano. Cincau ini sebetulnya tadi datangnya dengan sirup manis dan sama santan. Santan itu sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau kita bikin santannya itu pakai santan beneran, bener-bener meres dari kelapa gitu ya. Nah, walaupun santannya aku nggak makan banyak, tapi yang pasti cincau sendiri kan kita tahu juga punya banyak benefit kesehatannya ya kalau dikonsumsi. Nah, ini aku makannya tanpa gula, jadi gulanya nggak aku pakai. Jadi cuma cincau sama santannya aku taruh sedikit, tapi itu cuma buat rasa-rasa aja biar ada gurih-gurihnya. Dan cincaunya sendiri tawar, nggak pakai gula. Minumnya ada 2, ada air putih sama ini kopi hitam. Aku nggak tahu nih, ada orang yang bilang bagus minum kopi hitam secara rutin, sehat, tapi ada juga yang bilang nggak boleh terlalu banyak atau apa. Tapi yang pasti aku setiap hari pasti minum kopi hitam tanpa gula. Dan itu aku seneng banget, suka banget, selalu ada dimanapun aku pergi. Ini pokoknya ini udah nggak bisa dibuka ya. Pokoknya ini tuh kopi hitam dingin americano tanpa gula. Gitu. Masih dong, karbohidrat itu penting ya sebenarnya untuk salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa berfungsi dengan baik. Dan ini penyedia tenaga kan. Jadi
buat orang yang mungkin pekerjaannya seperti aku sebagai instruktur olahraga, juga aku adalah orang yang sangat amat aktif, pekerjaannya juga pakai fisik banget ya, banyak nari, banyak nyanyi, berarti kan kekuatan fisik dan tenaga itu dibutuhkan. Sehingga aku butuh sumber karbohidrat yang bagus. Tapi memang karbohidrat yang aku ambil itu aku pilih. Nasi itu adalah sumber karbohidrat yang juga baik. Asal makannya kita tahu istilahnya tuh triknya gitu, trik dan porsi, betul. Jadi waktu makannya kapan, terus udah gitu juga jumlahnya juga berapa banyak, seperti itu. Sadar penampilannya menjadi nomor satu, Denada selalu berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Bagi Denada, mengubah wajah bukan hanya untuk mempercantik dirinya saja, melainkan untuk menunjang penampilannya saat bekerja. Denada menjalani beberapa prosedur operasi plastik untuk menjaga penampilannya di dunia hiburan. Denada melakukan lower facelift di Korea Selatan pada tahun 2023 dan rhinoplasty pada bagian hidungnya, serta beberapa prosedur lainnya seperti ponytail lift dan forehead lift di Bangkok pada tahun 2025. Ya, alhamdulillah ya udah. Ini memang berarti hari ini tuh hari ke-16 ya dari aku kemarin awal bulan rhinoplasty di Bangkok kebetulan, dan memang baru 4 hari lalu aku sampai lagi ke Indonesia, dan ya udah alhamdulillah berkegiatan lagi. Pada akhirnya memutuskan untuk OP hidung gitu, apa sih yang membuat kamu jadi OP lagi gitu alasannya? Iya, jadi sebenarnya ini adalah plan yang udah aku punya udah lama. Cuma aku memang gak pernah share sama siapapun. Cuma makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa-apa lagi, aku selalu bilang possibly, kemungkinan besar, tapi aku nggak pernah share apa. Bahkan semua prosedur operasi plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhumah mama. Jadi semua tuh udah aku omongin. Mama kan gak ada bulan Januari gitu. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023 itu facelift, lower facelift di Korea. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Di bulan Februari itu facelift juga, cuma wajah bagian tengah ke atas. Dan kemarin ini aku melakukan rhinoplasty. Dan semua ini sudah aku minta izin sama mama dan mendapatkan restu dari beliau. Bahkan sebetulnya kalau boleh aku cerita sedikit dan share sedikit, yang support sekali untuk aku melakukan prosedur-prosedur ini sudah adalah beliau, gitu ya. Dan ini adalah suatu plan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh hari.